Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi baik bagi kita semuanya. Pagi di mana kita melihat kebenaran firman menjadi lebih nyata di dalam hidup kita. Pagi di mana kita melihat penyertaan Tuhan secara nyata, secara pasti. Pagi di mana kita bisa melihat keajaiban dan mujizatnya nyata dalam setiap kehidupan kita. Baik, kita berjumpa kembali dalam renungan pagi ini dan saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita untuk melanjutkan renungan kemarin yang kita sudah dengarkan. Baik Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, berkati kebenaran firman yang akan kami dengar sebentar. Berkati umat-Mu dimanapun, siapapun mereka yang mendapatkan kesempatan untuk dapat mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini, berkati setiap mereka. Jadikanlah firman-Mu pelita yang dapat menerangi hati, pikiran, dan jalan mereka, sehingga mereka boleh mengalami terang dari firman-Mu yang akan menerangi hati dan pikiran mereka, sehingga mereka dapat mengalami ketenangan di dalam menjalani hari-hari mereka. Bersama Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kemarin kita sudah belajar bersama-sama bagaimana kita mempertanggungjawabkan pengharapan yang ada pada kita, ya. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan pengharapan yang ada pada kita. Nah ini saudara, kemarin saya sudah menyampaikan kepada kita, ya, di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15, dan saya rindu untuk kita boleh perhatikan bersama-sama bagaimana kelanjutan daripada kebenaran firman ini. Dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala sesuatu untuk mempertanggungjawabkan kepada tiap-tiap orang, untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Dan kemarin Bapak Ibu kita juga sudah baca Matius 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Kita melihat bahwa setan terus gencar untuk menghadang pengharapan-pengharapan yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, yang tujuannya adalah supaya pengharapan itu, kalau boleh, jangan kita capai, ya. Jangan sampai tergenapi dalam hidup kita. Itulah yang menjadi keinginan setan. Lalu ia pakai orang-orang tertentu untuk menggoyahkan pengharapan kita. Tetapi Bapak Ibu, kita diajarkan oleh kebenaran firman, bersiap sedialah untuk memberi pertanggungan jawab tentang pengharapan yang ada padamu. Memberi pertanggungan jawab yang ada tentang pengharapan yang ada padamu. Nah, mengapa Tuhan mengingatkan kita dalam
kebenaran ini agar kita bersiap sedia mempertanggungjawabkan tentang pengharapan yang ada pada kita. Karena kalau kita dipertanyakan mengenai pengharapan yang ada pada kita, karena setan terus gencar menyerang, dia pakai orang-orang tertentu untuk menggagalkan pengharapan-pengharapan yang ada pada kita mengenai Kristus melalui firman yang kita dengar. Maka kalau ia sudah berhasil menggoyahkan saudara tentang pengharapan yang ada pada kita, padamu, padaku di dalam Kristus, maka yang terjadi adalah ia berhasil menggagalkan pencapaian akan pengharapan itu dalam hidup kita. Tetapi kalau kita dapat memberi pertanggungan jawab terhadap mereka yang mempertanyakan pengharapan kepada Kristus yang kita miliki lewat dengar firman, kalau kita bisa menjawab, kalau kita bisa mempertanggungjawabkan, kalau kita bisa menjelaskan dengan sebaik-baiknya menurut firman yang sudah tertanam lama dalam hidup kita, maka kita tidak akan bisa digoyahkan. Pengharapan kita tidak bisa dilepaskan dari kita. Pengharapan itu tetap ada pada kita. Kemarin saya sudah sampaikan Matius 7, 24 sampai 27. Dikatakan di sana bahwa bagaimana cara kita meletakkan dasar bangunan pengharapan kita, di mana nantinya akan ada berbagai macam goncangan yang akan merobohkan bangunan pengharapan itu, meruntuhkan, mendatangkan kerusakan hebat pada bangunan pengharapan yang saudara dan saya miliki. Bagaimana caranya supaya dasarnya kuat, bangunan pengharapan di atasnya kuat? Dikatakan oleh firman Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana rumah pengharapan kita jangan gampang roboh karena ujian yang datang dari atas, yang datang dari samping, kiri, kanan, muka, belakang, yang datang dari bawah. Bagaimana supaya bangunan pengharapan itu, pengharapan yang saya miliki, pengharapan yang saudara miliki, tidak roboh, tidak runtuh, tidak hancur, tidak mendatangkan kerusakan pada rumah pengharapan itu. Gimana caranya? Letakkan dasar. Dasarnya apa? Dasarnya batu. Kalau bicara tentang batu, itu menunjuk kepada Yesus sebagai batu penjuru. Ya, dialah batu karang yang teguh, di mana pengharapan kita terus kita bangun di atasnya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, gimana caranya kita dapat meletakkan dasar batu itu? Alkitab berkata, kalau kita mendengar perkataan firman Tuhan dan segera bertindak melakukannya,
maka kita sedang atau kita digambarkan bagaikan orang bijak yang mendirikan rumah di atas batu. Batu yang kokoh. Dan Yesus adalah batu penjuru, batu karang yang teguh, yang dihantam oleh ombak dan ujian apapun tidak akan tergoyahkan, apalagi hanyut. Tidak akan mungkin, karena batu karang kita yang adalah Kristus itu tidak mungkin dapat tergoyahkan. Dia Tuhan, Dia juru selamat, Dia telah bangkit dari antara orang mati, Dia telah naik ke surga, disaksikan oleh banyak orang. Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan saat ini Ia menjadi pengantara bagiku dan bagimu. Kalau engkau menghadap surga, menghadap Bapa, maka ada Kristus Yesus yang akan menjadi pengantara, menjadi imam besar bagi saya dan bagi saudara. Bapak Ibu, kita melihat bahwa Kristus adalah batu karang, bisa kita letakkan menjadi dasar untuk membangun rumah pengharapan kita. Dengan gambarannya adalah, contohnya adalah diterangkan oleh Tuhan Yesus, yaitu dengan mendengar firman dan melakukan. Maka kita berarti sedang membangun di atas dasar yang benar, dasar yang kokoh, dasar yang tidak gampang tergoyahkan. Itulah batu karang yang kita letakkan sebagai dasar rumah pengharapan kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita harus mempertanggungjawabkan pengharapan itu? Karena kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabnya, kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya, kita tidak bisa menjelaskannya, menjawabnya, maka engkau akan digeser dari pengharapanmu. Itu berarti saudara tidak bertanggung jawab terhadap pengharapan yang ada padamu. Engkau akan digoyahkan, engkau akan jatuh, engkau akan dihancurkan dari pengharapan-pengharapan yang sudah ada, yang sudah engkau terima dari Kristus sebagai batu karang, di mana kita mendirikan rumah pengharapan kita di atasnya. Kalau kita tidak bisa menjelaskannya, kalau kita tidak bisa memberi pertanggungan jawab, kalau kita tidak bisa menjawabnya, ya maka itu berarti rumah pengharapan yang kita miliki ya kandas, hancur oleh karena berbagai macam serangan setan atau ujian dari setan, atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan iblis melalui orang-orang tertentu. Kita akan goyah kalau kita tidak bisa memberikan jawaban dan pertanggungan jawab tentang harapan yang ada padaku dan yang ada padamu. Tapi kalau engkau bisa memberikan pertanggungan jawab, engkau bisa menjelaskan, itu berarti engkau mengerti tentang pengharapan yang ada padamu, dan itu berarti engkau sedang berpegang terhadap pengharapan yang tidak sia-sia. Pengharapan itu, saudaraku, harus berlabuh pada pelabuhan damai sejahtera, kemenangan, keajaiban, mujizat, dan harus berlabuh. Puncaknya adalah keselamatan hidup kekal kita. Kenapa kita berjuang dalam dunia ini mati-matian? Beribadah bayar harga, beribadah dengan pengorbanan, mengajar Tuhan dengan sungguh-sungguh, menjaga kekudusan hidup
dan lain sebagainya. Kuduskanlah Kristus dalam hidupmu. Yang kemarin juga sudah saya terangkan. Saudaraku, kenapa kita bertahan? Kenapa kita harus sabar dalam pencobaan? Kenapa kita harus sabar dalam ujian? Kenapa kita harus tetap mempertahankan semuanya itu? Karena ada pengharapan yang kita miliki, yaitu batu karang Kristus yang menjanjikan hidup kekal bagi saya dan bagi saudara. Nah, di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya menemukan Paulus berusaha membela saudara-saudara dari tuduhan yang salah yang telah dilontarkan oleh orang-orang yang tidak percaya. Tetapi kalau ada orang-orang yang bisa mempertanggungjawabkan tentang pengharapan itu, maka orang-orang dunia yang menyerang orang-orang dunia yang tidak percaya, akhirnya mereka menjadi percaya, akhirnya mereka menjadi dapat diselamatkan dan masuk dalam pengharapan yang kita miliki. Saudaraku, bagaimana caranya? Memang harus kita pertanggungjawabkan dan harus kita bela pengharapan yang ada pada kita. Tentu bukan harus dengan pertengkaran, tidak harus tapi dengan merendahkan tentang harapan yang dimiliki dalam Kristus lewat firman yang kita dengar. Dikatakan dalam Kisah Rasul 22, Kisah Rasul 22 ayat yang pertama, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Kenapa saudara? Paulus tidak mau digoyahkan. Saudara-saudaranya yang lain tidak mau digoyahkan. Jangan. Dia harus memberikan pertanggungan jawab. Atau dikatakan di sini pembelaan diri tentang iman yang ia pegang. Tentang pengharapan yang ia pegang erat. Dan dia tidak mau dilepaskan dari pengharapan yang ia sudah dapatkan. Maka ia harus mengadakan pembelaan diri. Maka ia harus memberikan jawaban, keterangan, penjelasan. Ia harus mempertanggungjawabkan tentang iman percaya yang ada padanya, tentang pengharapan yang ada padanya. Ya, jangan sampai saudaraku yang dikasihi Tuhan, akibat kita tidak mengerti pengharapan yang kita punya, lalu saudaraku orang lain mempertanyakannya dan akhirnya kita goyah, ditarik ke belakang. Dan jangan-jangan seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, kalau engkau tidak memiliki pemahaman akan kebenaran firman, maka apa yang terjadi? Engkau sedang membangun sebuah rumah di atas dasar pasir yang ketika diterpa ujian, diterpa masalah, diterpa cobaan, rubuhlah bangunan itu. Bangunan pengharapanmu rubuh, hancur, rusak. Hebatlah kerusakannya dan sulit dibetulkan. Nah, untuk itu saudara, Paulus di sini dengan terang-terangan ia berkata, saudaraku, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri tentang iman percaya yang aku pegang, tentang pengharapan yang aku miliki, bahwa itu adalah suatu kepastian yang bisa saya pertanggungjawabkan. Dan Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat sampai akhir kehidupan Paulus, ia tidak goyah. Ia sering ia berkata, apa yang bisa memisahkan saya, orang percaya, dari kasih Kristus? Kelaparan tidak, penderitaan tidak, aniaya tidak, apalagi hanya sekedar kata-kata, ancaman-ancaman doang. Dikucilkan? Oh tidak, tidak dapat memisahkan aku dari kasih Kristus.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau jelaskan kepada setiap kita. Jangan sampai saudara memiliki pengharapan, lalu saudara bersuka cita, tapi ketika dipertanyakan, saudara tidak bisa justru mempertanggungjawabkannya. Itu yang membuatmu goyah. Itu yang membuatmu terombang-ambing. Ketika ujian datang menerpa pengharapan yang ada padamu, engkau kandas. Seakan-akan bahwa engkau tidak bisa mencapai pengharapan yang ada itu. Karena ada ujian, ada cobaan, ada masalah, ada tantangan, ada badai yang menerjang. Lalu engkau kandas, pengharapanmu kandas. Tapi badai boleh datang, ujian boleh datang, masalah besar boleh datang, akan datang menerjang kehidupanmu. Tapi engkau tetap berpegang bahwa semuanya di balik ini ada pengharapan yang akan bisa kita capai. Karena Kristus sendiri pengharapan kita. Nah, kadang-kadang saudaraku, kandas iman percaya kita, pengharapan kita saat badai datang, masalah datang, penyakit datang, ancaman datang, aniaya datang, salib datang. Kita mulai goyah akan pengharapan yang kita miliki. Itu berarti Bapak Ibu, kita memiliki pengharapan, tapi kita tidak mengerti tentang pengharapan yang kita miliki. Kita hanya nampung saja dia masuk dalam rumah kehidupan kita, tapi kita tidak mengerti. Kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang pengharapan itu, supaya kita bisa mempertanggungjawabkannya. Ketika ujian datang, cobaan datang, pertanyaan datang dari berbagai macam dunia, orang-orang dunia ini yang mempertanyakan pengharapan yang ada pada kita. Kita bisa jawab dengan baik, sehingga yang pertama adalah kita tidak tergoyahkan dari pengharapan yang kita miliki. Selain daripada itu, juga kemungkinan besar kita bisa menyelamatkan mereka masuk menerima pengharapan seperti pengharapan yang kita miliki. Itu makanya Bapak Ibu, ya, pada pagi hari ini dalam renungan ini saya rindu jangan hanya menampung pengharapan itu, saudara bawa masuk dalam rumah hidup saudara, tapi saudara tidak mengerti tentang dia. Saudara harus mengerti. Saudara ambil barang, saudara bawa masuk ke dalam rumah saudara, tapi saudara tidak mengerti barang apa itu. Tapi jangan-jangan ia bisa membahayakan hidup saudara. Nah, untuk itu pengharapan yang kita miliki harus kita mengerti, harus kita bisa pertanggungjawabkan. Kalau pengharapan itu diserang oleh ujian, hadapi. Jangan mau diambil pengharapan yang ada padamu. Kalau diserang oleh penyakit, pengharapan yang kau miliki, hadapi. Jangan mau dirampas pengharapanmu oleh karena penyakit. Kalau engkau mungkin bekerja dan gagal, hadapi itu. Jangan kecewa, jangan putus asa dan hilang pengharapanmu. Pegang pengharapan itu. Pegang erat pengharapan itu. Jangan sampai pengharapan itu diambil daripadamu. Badai apapun yang datang, pegang pengharapan itu. Yesus adalah batu karang pengharapan kita yang tidak tergoyahkan, yang tidak dapat diombang-ambingkan oleh badai apapun, yang tidak dapat hanyut diterjang oleh badai apapun. Kristus adalah batu karang pengharapan kita. Maka untuk itu Bapak Ibu, miliki pemahaman akan pengharapan yang saudara miliki. Jangan sampai saudara mempunyai pengharapan, tapi saudara tidak mengerti tentang pengharapan itu. Itu yang membuat saudara gampang diombang-ambingkan, gampang roboh dan hancur semua rumah pengharapan yang ada padamu atau yang sudah lama Anda bangun. Nah, saudara, saya melihat di sini bahwa ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai
dasar atau fondasi yang kokoh yang harus mendasari setiap area pengharapan yang kita miliki dalam hidup kita, ya. Fondasi yang kokoh itu apa sih? Dasar bangunan pengharapan itu apa sih? Ya, kita udah baca sebenarnya berulang-ulang ya. Kemarin juga saya sudah baca, tadi juga saya sudah baca, saudara. Ya, fondasi itu ialah firman Allah. Firman Allah adalah fondasi dasar pengharapan kita satu-satunya yang dapat memberikan kepada kita kekuatan yang kita butuhkan untuk tetap berdiri teguh di tengah-tengah keraguan dunia, di tengah-tengah banyak pertanyaan yang dilontarkan dunia tentang pengharapan yang ada pada kita. Ya, itu fondasi yang kokoh adalah firman. Pemahaman kita akan firman itu adalah dasar di mana kita membangun seluruh kekuatan bangunan pengharapan kita. Firman. Makanya jangan abaikan firman. Saat saudara dengar firman, jangan mondar-mandir, jangan pikiran kita ngelantur, melayang-layang entah kemana perginya. Pusatkan perhatian pada firman, terutama saat dengar firman, saat baca firman dan sebagainya. Di dalam penggembalaan kita. Saudara, saya berharap kepada kita, ya, bahwa ya firman Tuhan, saudara memahami bahwa firman Tuhan adalah benar satu-satunya dasar bangunan pengharapan yang kita miliki. Ya, dasar bangunan pengharapan yang tetap teguh selamanya, yang tetap kokoh selamanya, bahkan di tengah-tengah dunia yang penuh dosa, bahkan di tengah-tengah dunia yang hidup di dalam dosa yang begitu menghancurkan, bahkan di tengah-tengah dunia yang hidup di dalam dosa yang menghancurkan, pengharapan kita tidak tergoyahkan. Karena firman yang kita miliki terus memberikan kita kekuatan untuk dapat bertahan menghadapi berbagai serangan, menghadapi berbagai ujian, menghadapi berbagai goncangan, menghadapi berbagai pertanyaan dunia yang menyerang tentang pengharapan yang ada padamu. Engkau berpegang teguh terhadap pengharapan itu. Firman, pegang erat. Jangan lepaskan firman itu. Itulah yang menjadi dasar yang kokoh untuk kita meletakkan pengharapan kita. Saudaraku, di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita menemukan firman Allah itu. Itulah, saudaraku, yang menjadi pengakuan kita. Firman Allah yang diwahyukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya, orang-orang Kristen, menjadi dasar fondasi untuk kita meletakkan dasar pengharapan kita. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Perhatikan, firman Allah bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, bermanfaat untuk memperbaikan kelakuan,
bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi dahsyat ini saudara, firman Tuhan ini. Maka untuk itu kita diingatkan di ayat 17, 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik berdasar pada kepada pengajaran. Karena firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar orang dari jalan yang bengkok menjelus, mengajar orang dari pengharapan yang salah kepada pengharapan yang benar. Ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting untuk kita mengerti, untuk kita pahami dengan baik. Ya, jadi kita lihat saudara, kejar firman Tuhan karena ia mengajar kita tentang yang baik. Kejar firman Tuhan, dengar firman Tuhan, karena firman Tuhan itu mengajar kita untuk mengerti apa arti kita hidup di dunia ini. Kejar firman Tuhan, dengar firman Tuhan untuk mengajar saudara mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Mana jalan yang hanya membawa engkau kepada kebinasaan, tapi mana jalan yang akan membawa engkau kepada hidup yang kekal. Kejar firman Tuhan, dengar firman Tuhan, luangkan waktu, tinggalkan sebentar kegiatan, aktivitas, hobi, keinginan daging, kemauan manusiawi daging. Tinggalkan sebentar, ayo pergi dengar firman. Tentu di mana kita digembalakan. Perhatikan firman itu. Firman itu saudara memberikan kita pengajaran mana yang baik, mana yang tidak baik. Keputusan apa yang kita buat itu bisa kita ambil lewat firman yang mengarahkan kita. Supaya kita jangan salah dalam bertindak. Jadi firman itu saudaraku bermanfaat untuk mengajar kita. Bagaimana caranya kita hidup benar di mata Tuhan, bukan benar di mata manusia. Bukan benar di mata orang dunia. Tapi bagaimana kita bisa benar di mata Tuhan. Ya. Nah, firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Makanya saudaraku, kadang-kadang firman itu menyakitkan karena ia menyatakan kesalahan. Ia menyatakan kesalahan saudara bulan yang lalu, ia menyatakan kesalahan saudara tahun yang lalu, ia menyatakan kesalahan saudara hari kemarin, minggu kemarin, hari ini. Ia bisa menyatakan kesalahan saudara. Makanya kadang-kadang firman itu menyakitkan. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dapat menerima firman itu mengajar saudara tentang hal yang baik, dan ketika ia menegur saudara, menyatakan kesalahan saudara, saudara bertobat, saudara terselamatkan. Saudara terselamatkan. Firman Tuhan bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Kelakuan yang tadinya jahat bisa berubah menjadi tidak jahat ketika ia mendengar firman. Itulah hebatnya firman Tuhan. Itulah yang menjadi dasar pengharapan kita, dasar di mana kita meletakkan bangunan pengharapan kita di atas dasar firman. Kalau saya boleh katakan, gak ada dasar pengharapan yang lain, Bapak. Harta gak boleh, jabatan gak bisa. Semuanya suatu saat kita akan membuktikan tidak kekal. Persahabatan tidak kekal. Hari ini ia bisa menjadi sahabat bagimu. Tapi saya mau katakan dengan pasti, belum tentu di hari esok. Ketika hidup saudara hancur, ketika hidup saudara gagal, ketika saudara tidak lagi ada harapan yang bisa dilihat dari kehidupanmu,
engkau akan ditinggalkan. Tapi Alkitab mengatakan, sekalipun langit dan bumi akan lenyap, firman Tuhan tinggal tetap. Makanya firman ini yang kekal, layak menjadi dasar pengharapan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab kita yang adalah firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi guru bagi kita, menjadi penuntun bagi kita, penuntun yang memiliki otoritas yang begitu luar biasa. Itu makanya kita harus berpegang erat, ya. Ini menjadi penuntun dalam perjalanan hidup saya dan saudara, dalam perjalanan hidup orang-orang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan menjadi petunjuk jalan, penuntun, guru yang mengajarkan kepada kita mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita tidak boleh menerka-nerka. Harus jelas firman Tuhan gurunya, firman Tuhan penuntunnya, firman Tuhan pengajarnya. Firman Tuhanlah yang harus kita dengar. Gak boleh diterka-terka. Mengenai surga terka-terka, gak boleh. Mengenai neraka terka-terka, gak boleh. Pengharapan di masa yang akan datang coba saya tebak-tebak, gak boleh. Firman Tuhan jelas menjadi pegangan kita. Firman Tuhan jelas menjadi pengharapan kita, pusat pengharapan kita. Firman Allah. Saudara ada dalam kebimbangan, kejar firman Tuhan. Datang dengar firman Tuhan. Saudara ada di dua persimpangan, sulit mengambil keputusan, datang kepada Tuhan, dengar firman-Nya. Engkau akan mendengar dengan jelas bagaimana firman mengajar saudara mengambil keputusan. Bagaimana firman mengajar saudara untuk memilih salah satu jalan ketika saudara ada di dua persimpangan. Karena firman Tuhan adalah guru, firman Tuhan penuntun, firman Tuhan pengajar. Dia mengajarkan kepada kita tentang hal yang baik. Bahkan kalau kita baca Bapak Ibu, bahwa di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau saudara ingin melihat, ya, jalan saudara di dalam terang, maka saudara harus pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi orang yang memiliki firman, orang yang memiliki pelita pada kakinya. Orang yang memiliki terang dalam setiap perjalanan kehidupannya. Sehingga ia tidak akan mungkin memilih yang salah, karena ia jelas di kakinya itu ada pelita, dan di jalan yang ia tempuh ada terang. Itulah firman. Tidak berjalan dalam kegelapan, tapi berjalan di dalam terang yang membawa kita sampai pada tujuan dan panggilan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu, saya rindu setiap kita, setiap saudara benar-benar berpegang pada firman. Letakkan dasar pengharapan saudara di sana. Bangun terus rumah pengharapan itu di atasnya, di atas dasar kebenaran firman itu, ya. Dan jangan mau digoyahkan ketika pengharapan saudara ditantang melalui ujian, melalui cobaan,
melalui pertanyaan-pertanyaan orang-orang berdosa, melalui pertanyaan-pertanyaan orang-orang dunia, saudara dapat memberi pertanggungan jawab, saudara memberikan jawaban, saudara dapat menjelaskan, sehingga pengharapan saudara tetap ada pada saudara, tidak tergoyahkan, tidak hancur, tidak rusak. Maka saudara suatu saat akan melihat bahwa setiap pengharapan yang Anda pegang, yang ada padamu, lewat setiap firman yang saudara dengar, maka saudara akan melihat Tuhan akan nyatakan firman-Nya, ya dan amin, adalah kebenaran yang akan suatu saat digenapi dalam hidup saudara. Pengharapan saudara tidak pernah sia-sia, tidak pernah mengecewakan. Karena Alkitab mengatakan bahwa Roh Kristus telah dicurahkan di dalam setiap hati kita, sehingga kita berpegang teguh pada firman. Karena Roh Kudus akan terus mengokohkan hati kita untuk berpengharapan, berpegang pada firman, hingga firman itu menjadi nyata, ya dan amin dalam kehidupan kita. Ketika saudara sakit, pegang firman Tuhan bahwa engkau oleh bilur Yesus penyakitmu sudah disembuhkan. Ketika saudara mengalami jalan buntu, ketika saudara mengalami jalan tertutup, ketika saudara mengalami kemandulan, ya, maka di dalam nama Yesus saya mau tegaskan kepada saudara, pegang firman Tuhan yang mengatakan kalau bukan Tuhan yang membuka, kalau Tuhan yang membuka, tidak ada satupun yang bisa menutup. Dan kalau Tuhan yang menutup, tidak ada satupun yang bisa membuka. Pegang firman. Firman itu adalah dasar pengharapan kita. Ya, nanti ada tuduhan, ada goncangan, ada pertanyaan. Orang-orang yang mempertanyakan tentang pengharapan yang kau pegang, ada cobaan, ada ujian, ada tantangan. Saudara pegang firman itu. Tidak roboh bangunan pengharapan saudara. Sampai firman itu digenapi dalam hidup saudara. Pegang erat. Ya, Abraham juga berpegang erat. Mulai ia berangkat meninggalkan Ur Kasdim sampai ia di tanah Kanaan, belum langsung penggenapan firman itu ya Allah. Tapi ada waktu yang harus dia tempuh sampai akhirnya firman itu digenapi. Nubuatan firman digenapi. Janji Tuhan dalam firman digenapi. Dan istrinya Sarah yang sudah 90 tahun bahkan mungkin bisa jadi lebih, masih bisa melahirkan. Oleh karena firman yang menjadi dasar pengharapannya tidak goyah. Miliki firman untuk meletakkan dasar pengharapan saudara tentang mujizat, tentang keajaiban, tentang kesembuhan, tentang terbukanya jalan dalam hidup saudara, ya, tentang pokoknya hal-hal yang di luar jangkauan pikiran saudara Tuhan bisa kerjakan. Miliki firman, pegang firman, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan bertanggung jawab atas firman-Nya untuk ia genapi dalam hidup saudara. Mungkin butuh proses. Ya, telur ayam juga menetas. Butuh proses. Sampai ayam itu saudaraku menjadi kurus mengerami telur-telur itu. Ya, kalau saudara melihat ayam yang mengerami telur, kalau saudara angkat dia itu berubah beratnya Bapak, sampai ringan. Ya ada proses yang dilewati untuk dapat melihat telur itu menetas menjadi anak ayam. Ada proses. Ya, sabar melewati proses itu, firman Tuhan akan digenapi. Ya, dan ada pengharapan yang lebih luar biasa dari setiap jalan yang dibuka, dari setiap mujizat yang akan terjadi. Bukan hanya itu, ada pengharapan yang luar biasa tetap kita bertahan. Tuhan menyediakan kepada kita rumah Bapa surga yang kekal, hidup kekal. Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sampai di sini kebenaran firman yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Ikuti terus. Besok pagi kita akan lanjutkan kembali. Saya rindu setiap kita saudara terberkati lewat renungan-renungan pagi yang bisa kami sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi,
Engkau melihat setiap yang mendengar firman, jamah mereka di dalam nama Yesus. Setiap mereka yang selama ini ragu-ragu, kokohkan pengharapan mereka. Kuatkan pengharapan mereka. Biarlah dasar pengharapan yang mereka bangun, mulai letakkan benar-benar bangunan pengharapan itu berdiri. Dan mereka kokoh, tidak tergoyahkan ujian apapun, cobaan apapun, tantangan apapun, dan apapun itu. Bangunan pengharapan mereka tetap kuat berdiri tanpa tergoyahkan. Bapa, pertolongan kami adalah Kristus sendiri. Sebagai batu karang di mana kami meletakkan dasar pengharapan kami. Bagi anak-anak-Mu, kuatkan mereka. Ketika mereka melewati ujian, cobaan, tantangan kehidupan yang begitu berat, dampingi mereka. Ulurkan tangan-Mu, topang mereka. Dan beri mereka kemenangan untuk dapat bersaksi kepada dunia bahwa dasar pengharapan yang mereka pegang tidak pernah sia-sia. Bapak berdoa, biarlah setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman ini, apakah hari ini, apakah minggu depan, apakah bulan depan, mereka akan mendengar firman ini. Jamah mereka, Bapak. Dan buatlah mereka mengalami sentuhan kasih Kristus. Sehingga pengharapan itu juga mereka miliki dalam Kristus. Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa. Apabila saat ini mendesak, mereka membutuhkan pertolongan-Mu, lakukan mujizat itu bagi mereka. Buka jalan itu bagi mereka. Dan biarlah mereka beri kesempatan, izinkan mereka bersaksi tentang nama-Mu yang luar biasa. Tentang pengalaman yang mereka alami. Di dalam nama Yesus, mujizat itu terjadi. Kesembuhan mengalir deras. Pintu-pintu yang tertutup selama ini terbuka bagi mereka. Dan segala sesuatunya dipulihkan, mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami menghimbau kepada setiap kita terus bagikan renungan ini, kirimkan ke keluarga, teman-teman kita, dan biarlah mereka juga memiliki pengharapan yang sama di dalam Kristus lewat mendengar firman Tuhan ini. Dan ikuti ibadah nanti malam. Firman Tuhan akan dimulai diberitakan pada pukul 8 malam nanti. Saudara ikuti dan Tuhan Yesus memberkati kita. Besok kita ketemu lagi dalam renungan pagi. Dukung dalam doa dan bagikan kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Amin.